Baik, Salam. Ya, hari ini kita lanjutkan doktrin Tritunggal. Ini yang mungkin yang keempat, yaitu penyataan doktrin Allah Tritunggal. Yang pertama, keberadaan ilahi hanya ada satu esensi yang tidak terbagi. Ousia essentia. Jadi keberadaan ilahi itu hanya ada satu esensi. Dipakai istilah esensi. Ya, esensi artinya adalah bisa sebenarnya hampir berarti keberadaan ya. Yang berasal dari kata esse artinya ada atau adalah, to be. Berarti menunjukkan keberadaan yang energik. Losberkop menjelaskan sebagai keberadaan yang energik. Jadi keberadaan ilahi hanya ada satu esensi yang tidak terbagi. Artinya, meskipun kita mengetahui bahwa pribadi Bapa ada, pribadi Anak ada, dan pribadi Roh Kudus ada, tetapi tiga pribadi ini tidak terbagi, tidak dapat terpisah-pisah. Kenapa tidak dapat terpisah? Karena tiga pribadi ini satu esensi. Keberadaan esensi tiga pribadi ini bersifat kekal. Jadi tiga pribadi itu kekal adanya. Oleh sebab itu, maka sering disebut Tritunggal Kudus. Keberadaan ketiga pribadi itu tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Contoh, waktu Yesus berkata, "Aku dan Bapa satu." Ini dalam konteks Yesus inkarnasi atau menjadi manusia. Dalam konteks Yesus inkarnasi menjadi manusia sekalipun, Yesus dan Bapa tidak terpisah. Kenapa? Karena memiliki esensi yang satu esensi. Nah, oleh sebab itu, pertanyaan Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami." Tetapi Yesus berkata apa? "Filipus, setelah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tetapi engkau belum mengenal aku." Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa ketika para murid melihat Yesus, dengan demikian maka mereka melihat Bapa. Oleh sebab itu tidak perlu melihat Bapa sama seperti konteks melihat Yesus agar dapat mengenal Bapa. Tidak perlu melihat Bapa dalam konteks seperti Yesus yang berinkarnasi. Tetapi dengan hadirnya Yesus, dengan Yesus menjadi manusia, itu merepresentasikan kehadiran Bapa. Dengan melihat Yesus, itu sama dengan melihat Bapa. Tapi ingat, pribadi Bapa dan pribadi Yesus memiliki keberbedaan. Keberbedaan yang tidak dapat dipisahkan. Pribadi yang berbeda atau pribadi yang dapat dibedakan, tetapi satu esensi. Nah, ini keunikan dari doktrin Tritunggal. Nah, jadi jangan juga kita jatuh ke dalam doktrin yang disebut dengan oneness. Oneness atau Unitarian. Begini, oneness itu mempercayai bahwa yang menjadi Yesus, yang menjadi manusia itu ya Bapa. Bapalah yang menjadi manusia. Mereka juga sering sekali mengutip dalam Injil tadi, pertanyaan dari Filipus itu. Nah, Yesus berkata, dengan melihat aku, telah melihat Bapa. Aku dan Bapa satu. Nah, oneness itu sama dengan Unitarian.
Unitarian itu percaya bahwa ya satu aja pribadi. Bapalah yang menjadi Yesus. Demikian juga Roh Kudus. Ya sama, itu pribadi Bapa dan pribadi Yesus. Mereka itu menyamakan ketiga pribadi itu. Dengan demikian, makanya disebut oneness. Mereka sebenarnya percaya kepada ya satu pribadi saja. Tetapi dalam wujud, dalam pernyataannya, maka ada yang menjadi manusia, ada yang jadi Roh Kudus, tetapi tetap satu pribadi, ya itu juga, tetap itu juga, pribadi itu juga. Itu oneness atau sama dengan Unitarian. Nah, ini konsep ini kita tolak. Ini juga sama sebenarnya dengan Sabellianisme. Ya, Sabellianisme itu percaya ya satu pribadi. Nah, oleh sebab itu kita tegaskan di sini bahwa keberadaan ilahi hanya ada satu esensi yang tidak terbagi. Ousia essentia. Artinya tidak terbagi, tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, bagaimana dengan pernyataan Yesus ketika di atas kayu salib? Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, seolah-olah kan Bapa meninggalkan Yesus. Seolah-olah terpisah. Ini harus dipahami dalam konteks penanggungan dosa Yesus di atas kayu salib. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena ia sedang menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib, menanggung dosa kita semua, seluruh umat manusia. Dan dalam keberadaannya di atas kayu salib, maka itu adalah keberadaan sebagai yang terkutuk. Nah, oleh sebab itu, karena keberadaannya yang terkutuk, karena menanggung dosa kita, maka Bapa dalam konteks ini itu meninggalkan yang terkutuk itu. Karena Allah adalah kudus. Ini harus dipahami, jangan berpikir bahwa ketika kalimat Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, seolah-olah, oh ini berarti terpisah. Jadi Yesus dan Bapa terpisah. Karena Yesus dan Bapa terpisah, berarti Allah Tritunggal ini bisa pisah-pisah pribadi dan artinya tidak memiliki esensi, satu esensi lagi. Nah, ini yang harus kita bantah. Karena perkataan Yesus dalam Injil Yohanes sudah jelas. Aku dan Bapa satu. Tapi kita harus ingat, yang berinkarnasi itu adalah pribadi Yesus, bukan pribadi Bapa. Ini harus kita ingat dan kita harus acu kepada Yohanes 1 ayat 1 kan. En arche en ho logos. Ho logos prostonteon. Ho logos egenesato sarche. Nah, ini kan. Jadi hologos artinya the word ya, become flesh atau menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia itu logos, bukan theos yang di dalam konteks bahasa Yunani, bukan God di dalam konteks ditulisan dalam bahasa Inggris. Tetapi esensi ini adalah esensi, satu esensi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu esensi yang tidak terbagi. Ya, kita ketahui bersama bahwa di dalam esensi karyanya ini, maka dapat kita lihat pembedaan-pembedaan pribadinya itu. Kita juga dapat lihat pembedaan-pembedaan di dalam karyanya. Meskipun pembedaan itu dapat dilihat dalam pribadi, pembedaan itu dapat dilihat dalam karyanya, tapi satu esensi. Ini yang harus kita pahami, sehingga kita jangan sekali-sekali berpikir bahwa Yesus dan Bapa itu bisa terpisah, sedemikian terpisahnya. Ini beberapa pandangan ada yang berpikir demikian. Sebegitu terpisahnya Yesus dan Bapa.
Padahal Yesus katakan, Bapa dan aku satu. Ya, oleh sebab itu ini harus kita hati-hati ya. Harus hati-hati cermati di sini. Demikian di dalam Ulangan 6 ayat 4 kan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan Tuhan itu Esa, Echad, memiliki itu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Gitu. Ya, kemudian Yakobus 2 ayat 9. Bisa buka Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya. Yakobus 2 ayat 9. Tetapi jika lau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran tentang eksistensi diri dan ketidakberubahan Allah yang berdasarkan nyataan bahwa ia diidentifikasikan dengan kesempurnaannya. Sebagaimana ketika ia disebut sebagai hidup terang dan kebenaran. Ya, saya nggak tahu apakah ini ayatnya salah. Yakobus 2 ayat 9 ini bisa jadi salah ya. Maaf kalau salah ayatnya. Ya, coba kita lihat Yudas. Apakah di Yudas? Iya, tidak juga. Ya sudah, kita ini aja. Kita lewatkan saja ya. Oke, lanjut poin kedua. Dalam keberadaan ilahi hanya ada 3 pribadi atau subsisten individual, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, istilah subsisten itu bisa juga diartikan sebagai persona. Ada istilah-istilah yang menjadi perdebatan di dalam sejarah bapak-bapak gereja ya. Mereka mempermasalahkan memakai istilah persona atau individual. Mereka banyak tidak setuju. Tetapi pada akhirnya kalau kita cermati, istilah persona itu sebenarnya setara dengan pribadi. Sehingga istilah persona itu sering dipakai dan tidak jadi masalah. Ya, kalau kita pakai istilah pribadi, kita sudah paham kan, itu artinya persona. Ya, oleh sebab itu, bagi kita sekarang itu tidak menjadi masalah. Tapi bagi konteks zaman dulu, memang itu ada memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda tentang arti persona atau pribadi yang kita kenal sekarang. Nah, oleh sebab itu, dalam keberadaan ilahi hanya ada 3 pribadi atau subsisten, dipakai istilah subsisten, individual. Artinya tidak ada di luar dari 3 pribadi ini. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di luar dari 3 ini, 3 pribadi ini tidak ada lagi yang lain. Nah, 3 pribadi ini bersifat kekal keberadaannya, naturnya bersifat kekal. Nah, oleh sebab itu, 3 pribadi ini merupakan penyataan Allah di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Tritunggal yang secara kekal. Nah, oleh sebab itu, maka Allah Tritunggal itu bukan ketika ada kronos atau bukan ketika ada alam semesta ini maka dia disebut sebagai Allah Tritunggal.
Allah Tritunggal itu kekal secara keberadaannya. Tiga pribadi itu kekal keberadaannya. Bahkan sebelum dan tidak ada dunia ini sekalipun, maka keberadaan Allah Tritunggal itu dia tetap Allah Tritunggal. Dan hanya Tritunggal. Jadi tidak ada dwi tunggal. Atau bahkan gitu ya, catur tunggal gitu. 4. Enggak. Kenapa? Karena penyataan dari Alkitab. Jadi sumber dari Tritunggal itu adalah penyataan Alkitab sendiri. Jadi kita tidak bisa buat-buat. Ini merupakan suatu hasil dari pembelajaran, pengkajian dari Alkitab dengan secara mendalam oleh bapak-bapak gereja dan diteruskan oleh sepanjang sejarah gereja oleh kita bahkan sampai hari ini. Jadi itu bukan merupakan suatu formulasi yang baru dicetuskan. Tetapi Alkitablah menyatakannya demikian. Nah, tentang tiga pribadi itu memang ada sesuatu penjelasan berikutnya. Ya, ada penjelasan berikutnya bahwa Bapa itu sering diidentikan sebagai opera et extra ya. Nah, itu sering disebut sebagai istilah opera et extra. Nanti ada lagi opera et intra. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa Bapa itu selalu diidentikan dengan karyanya pencipta. Ya, kemudian Yesus itu diidentikan dengan karyanya dalam penebusan. Kemudian Roh Kudus itu diidentikan dengan karyanya dalam penghiburan dan bahkan di dalam sejarah gereja sampai hari ini. Nah, kemudian pribadi-pribadi ini juga ada penjelasan-penjelasan yang menarik di dalam Alkitab. Seperti contohnya, Yesus itu diperanakkan secara kekal oleh Bapa. Kalau diperanakkan secara kekal oleh Bapa, kalau kita berpikir secara pikiran manusiawi, ya kan seolah-olah siapa ibunya kan gitu. Kalau manusiawi, kalau diperanakkan berarti ada ibunya. Nah, makanya ada orang spekulasi berkata ya kalau itu bapaknya berarti mamanya Maria. Nah, ini kan jadi kacau. Nah, kita ketahui bahwa Yesus istilah diperanakkan secara kekal itu bukanlah diperanakkan seperti manusia, bukan. Tetapi istilah diperanakkan itu mengandung muatan teologis yang mendalam. Yesus menjadi anak untuk memulihkan manusia kita yang tersesat, yang hilang, anak yang hilang. Dengan demikian, status atau gelar Yesus sebagai anak Allah itu berkaitan dengan misinya untuk memulihkan kita yang status kita sebagai anak yang hilang itu dipulihkan kembali menjadi anak Allah. Ya, jadi jangan berpikir bahwa di dalam kekekalan itu Yesus itu keluar dari Bapa. Nah, ini juga ada kelemahannya di sini. Meskipun saya tahu ada beberapa pandangan yang berpendapat demikian. Jadi di dalam kekekalan, Bapa itu dari Bapa keluar Yesus. Nah, ini saya bilang ini kalau prinsip yang begini, doktrin yang begini, ini akhirnya doktrin Tritunggal itu akhirnya tidak memiliki kesetaraan dalam kekekalan. Kemudian doktrin Tritunggal itu bisa menjadi subordinasi. Karena apa? Karena Bapalah menjadi sumber kan. Dengan demikian Bapalah yang menjadi sumber segala sesuatu, termasuk sumber dari Yesus. Nah, ini menurut saya harus hati-hati. Oleh sebab itu, saya pribadi memahami Yesus sebagai anak tunggal Bapa atau Yesus sebagai anak Allah, saya pahami sebagai dalam konteks misi. Apa misi Yesus? Yaitu memulihkan posisi kita, manusia yang telah hilang di hadapan Bapa. Makanya kita disebut dalam Injil kan kita sebagai anak yang hilang. Yesus hadir untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Oleh sebab itu Yesus memakai
gelar sebagai anak Allah, sebagai suatu misi pemulihan kita sebagai anak-anak dari Allah. Nah, ini yang saya pahami. Ya. Nah, kemudian Roh Kudus disebut juga keluar dari Bapa. Dalam Injil juga, dalam Injil Yohanes. Ini sudah pernah saya jelaskan. Ini ada makalahnya ya. Ada makalah di antara salah satu dari kalian. Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, Pak Erastus memahami bahwa keluar dari Bapa itu, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Bapa sendiri. Kalau kita pahami seperti cara berpikir berteologi dari Pak Erastus, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Bapa sendiri, pada akhirnya akan jatuh kepada bukan Tritunggal, tetapi Duitunggal. Kenapa saya katakan Duitunggal? Karena Roh Kudus adalah pribadi Bapa sendiri. Dengan demikian pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus ya satu. Oleh sebab itu tidak cocok menggunakan doktrin Tritunggal. Tepatnya itu kalau pandangan teologi demikian, itu tepatnya ya Duitunggal. Makanya di dalam bukunya pun saya sudah pelajari. Ya, langsung ditulis di bukunya itu dia katakan bahwa pribadi Roh Kudus itu bukan pribadi yang mandiri, bukan pribadi yang independen. Nah, oleh sebab itu dalam buku Moderasi Teologi pun saya sudah kaji, saya bahas itu. Ya, karena pandangan kalau Roh Kudus itu adalah pribadi Bapa sendiri yang menjadi Roh Kudus, berarti Bapa dalam konteks tertentu menjadi Roh Kudus. Kan ini aneh. Ini aneh. Ini melanggar begitu banyak ayat Alkitab. Contoh dalam Matius ketika Yesus dibaptis, ya ada Yesus, kemudian ada Roh Kudus dengan dilambangkan oleh burung merpati. Kemudian ada suara dari sorga, itu suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, di situ jelas kita lihat ada pribadi Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Nah, ini yang saya sebut bahwa konsep demikian sangat berbahaya. Nah, apa makna Roh Kudus keluar dari Bapa? Maknanya adalah itu berkaitan dengan makna pengutusan Roh Kudus ke dalam dunia. Oleh sebab itu saya mengkaitkan itu dalam karya menjalankan misi ke dunia, di mana Roh Kudus pada konteks Perjanjian Lama itu bersifat temporal. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus itu bersifat permanen atau imanen. Karena dia Roh Kudus itu dicurahkan dalam Rasul pasal 2. Ya, dicurahkan. Maka istilah dicurahkan itulah yang disebut dengan keluar dari Bapa. Artinya diutus. Karena dari esensi itu, satu esensi tadi. Kembali lagi seperti yang saya katakan bahwa hanya ada satu esensi. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan atau keluar dari Bapa itu, maka itulah pengutusan Roh Kudus secara permanen atau imanen ke bumi. Jadi kalau itu diartikan bahwa pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi Bapa itu yang keluar, pribadi itu juga, ini berbahaya. Ini akan bertentangan dengan konsep Tritunggal yang sesungguhnya. Oke ya, itu yang kedua. Lanjut. Yang ketiga, keseluruhan esensi yang tidak terbagi dari Allah secara seimbang dimiliki oleh ketiga pribadi. Keseluruhan esensi yang tidak terbagi dari Allah secara seimbang dimiliki oleh ketiga pribadi. Hal ini berarti bahwa esensi ilahi tidaklah dibagi-bagi, tetapi secara penuh dengan segala kesempurnaannya dalam setiap pribadi, sehingga mereka memiliki kesatuan numerik dalam esensi. Natur ilahi berbeda dengan natur manusia dalam hal bahwa natur ilahi dapat hadir secara subsisten sepenuhnya dan tidak terbagi dalam lebih dari satu pribadi. Nah, ini dia. Sehingga
mereka memiliki kesatuan dalam esensi dan tidak dapat terbagi-bagi karena satu esensi, tapi dapat dikenal, dapat dibedakan, tapi tidak terbagi. Nanti ada pertanyaan, silakan ya. Ya, jadi esensi yang tidak dapat dibagi dari Allah secara seimbang dimiliki. Artinya masing-masing pribadi itu Allah sepenuhnya, tetapi Allah yang tidak dapat terpisah-pisahkan, dibagi-bagi. Maksudnya di sini, jangan sampai kita jatuh ke dalam triteisme. Triteisme itu apa? Percaya kepada tiga Allah. Karena kalau kita percaya bahwa esensi dari Allah itu dapat terbagi-bagi, maka kita jatuh kepada triteisme. Kita menyembah tiga Allah. Nah, ini berbahaya. Oleh sebab itu harus dibatasi, kita pahami dulu bahwa esensi Allah Tritunggal tidak terbagi. Tidak dapat terpisah tadi juga sebelumnya. Artinya memiliki satu kesatuan atau esensi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini tiga pribadi, satu esensi. Kita tidak dapat katakan, oh hanya Bapa saja yang Allah, nggak bisa. Hanya Anak saja yang Allah, nggak bisa. Hanya Roh Kudus saja Allah, nggak bisa. Tapi ketiga pribadi Tritunggal ini satu esensi yang tidak dapat dipisahkan. Ini adalah Allah yang esa yang kita sembah, kekal adanya. Itu. Ya, berikutnya subsistensi dan tindakan dari ketiga pribadi ditandai oleh satu tingkatan yang jelas dan tertentu. Iya. Ada satu tingkatan tertentu dalam Tritunggal ontologis. Dalam subsistensi personal, Allah Bapa adalah yang pertama, Allah Putra atau Allah Anak yang kedua, dan Roh Kudus yang ketiga. Maksudnya begini, di dalam penyebutan Tritunggal, maka selalu ya subsistensinya atau penyebutannya ya, selalu kita bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak pernah kita katakan Roh Kudus, Yesus, dan Bapa, atau Yesus, Roh Kudus, Bapa. Selalu Bapa itu menjadi yang pertama disebut. Tidak pernah Roh Kudus selalu yang disebut pertama, nggak pernah. Di dalam Alkitab jelas sekali. Ya. Coba buka di dalam Matius 28. Semuanya buka. Tak tolong Penta membacakannya. Matius berapa, Pak? 28. 28. Ayat 19. Matius 28 ayat 19. Bacakan. Baik, bunyinya demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, terima kasih. Nah, di dalam penyebutan ini selalu Bapa yang pertama disebut. Ini yang saya masukkan tadi. Yesus sendiri berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus tidak pernah menyebut atau berkata, baptislah dalam nama Roh Kudus, Anak, dan Bapa. Atau baptislah dalam nama Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Enggak. Selalu berkata, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Injil kita temukan itu. Tetapi bukan berarti
kita menganut paham subordinasionisme ya. Kadang saya terpleset ngomong ini. Subordinasionisme. Subordinationisme. Itu bertingkat gitu loh. Kita tidak percaya di dalam Tritunggal itu bertingkat. Nah, ini dipercayai oleh Pak Erastus. Saya sengaja singgung ini supaya kita benar-benar bisa membandingkan. Saya tidak sedang menghakimi, saya tidak sedang menjudge, tapi ini sedang belajar. Apakah kita percaya Allah major, Allah minor? Jadi, kalau apa yang diajarkan oleh Pak Erastus bisa buka di bukunya, coba cek di YouTube-nya, dan bahkan waktu kita seminar kemarin, webinar apologetika Kristen, ya, itu Pak Samuel menyebutkan kan, Pak Erastus itu percaya ada Allah major, God major, Allah yang besar, dan kemudian minor God, Allah yang kecil. Bagi Pak Erastus, Bapa itu Allah yang besar. Kemudian Yesus ya Allah yang kecil, Allah minor God. Ini kita tolak. Ya. Kita harus memiliki posisi yang jelas di dalam memahami doktrin Tritunggal. Saya di dalam YouTube pun saya sudah jelaskan. Kenapa Yesus berkata Bapa besar lagi. Pernyataan Yesus. Oh, kadang macet-macet ya. Ya, baik. Pernyataan Yesus, Bapa lebih besar daripada aku, itu harus dipahami dalam konteks Yesus menjadi manusia. Dan bahkan di dalam kitab Ibrani, ya, dalam kitab Ibrani, coba kita lihat ya, sangat jelas bahwa Yesus itu bahkan lebih rendah dari malaikat. Coba buka semua kitab Ibrani. 17 bagi 5, 2 dong. Ibrani 2 ayat 9. Silakan. Ibrani 2. Tapi dia yang dekat buat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Iya, ini sangat jelas. Ya, penulis kitab Ibrani berkata, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat, yaitu siapa? Yesus. Waktu yang singkat itu kapan? Di sini dijelaskan lagi. Kita lihat oleh karena penderitaan maut. Nah, ini waktu yang singkat itu kapan? Waktu Yesus menjadi manusia. Menanggung dosa, penderitaan, maut. Ya, ayat Ibrani 2 ayat 9 itu sangat jelas bahwa dalam konteks Yesus menjadi manusia yang sama dengan kita sebagai manusia, menderita, menanggung dosa, mengalami penderitaan, Yesus memang lebih rendah. Tetapi dalam konteks inkarnasi, bukan dalam konteks doktrinal secara keseluruhan. Nah, disinilah saya pikir kalau percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang minor, ini kesalahan dari formulasi mensistematikkan dan membuat kesimpulan. Dan bahkan saya sangat tegas dalam hal ini. Kalau memang Alkitab berkata bahwa Yesus itu adalah Allah yang minor, saya nggak mau menyembah Yesus. Kenapa? Karena ada Allah yang major. Allah yang lebih besar. Siapa Allah yang major?
kalau menurut pandangan Pak Erastus? Bapa. Bapa. Ya saya cukup menyembah Bapa saja. Ya saya lebih memilih ya sembah Bapa saja, ngapain sembah Yesus? Wong lebih besar Bapa kok. Secara esensi, hakikat kalahannya ngapain kalian sembah yang lebih kecil? Kalau ada yang lebih besar, kan gitu secara logisnya. Sama kayak seperti di pemerintahan, di kerajaan. Ngapain kalian memperhamba diri kepada gubernur kalau ada presiden? Gitu loh. Jadi jelas sekali ini doktrin yang diajarkan, maaf ini Pak Erastus, dalam hal God major ya dan God minor atau Allah besar atau Allah kecil itu sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu tidak henti-hentinya katakan ini harus ditolak. Kita tidak terima itu. Ya, Alkitab hanya berkata bahwa Yesus itu lebih rendah ketika menjadi manusia. Kalau itu saya setuju. Karena Alkitab yang mengatakan demikian. Ya. Ketika menjadi manusia dalam konteks itu saja. Tetapi ketika dia menyelesaikan tugasnya di dunia ini, di bumi ini, maka Yesus itu adalah prostonteon. Atau berhadapan dengan Bapa. Atau bersama-sama dengan Bapa Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Oke. Itu juga yang disebutkan oleh Athanasius. Homoousios. Sehakikat dalam kealahan. Setara dalam kealahan. Yang kita percaya adalah apa? Yesus dan Bapa satu. Yesus dan Bapa satu hakikat dalam kealahan. Yesus dan Bapa setara dalam kealahan. Gitu. Ya, berikutnya yang ada atribut-atribut personal tertentu yang dengannya tiga pribadi dibedakan. Ini disebut sebagai opera et intra. Ya, ini juga sebenarnya sudah saya jelaskan juga ya. Opera et intra ini adalah ketiga pribadi itu dapat dibedakan. Alkitab sangat jelas membedakan bahwa Bapa di sorga. Contoh, ketika Yesus mengajarkan kepada murid doa Bapa kami. Yesus berkata apa? Apabila engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Itu jelas. Dan bahkan Yesus pun, Yesus ketika melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan memberikan makan 5.000 orang. Apa yang dilakukan Yesus ketika berdoa? Mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu, mengadakannya ke atas langit. Menghadap kepada siapa? Bapa. Yesus itu berdoa kepada Bapa. Demikian juga ketika di atas salib. Yesus berkata, Eloi, Eloi, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan engkau? Itu menghadap kepada Bapa yang berada di sorga. Jadi pembedaan pribadi itu sangat jelas. Yesus mengajarkan dengan tegas kepada kita bahwa Bapa itu di sorga. Anak di mana? Yaitu Yesus di mana? Yesus atau anak atau Mesias itu di mana? Ketika dalam konteks itu, maka dia sedang menjalankan tugasnya menjadi manusia, sedang melaksanakan tugas karya penebusan yang kelak akan mati di atas kayu salib. Dia berada di bumi pada waktu itu. Jadi personal itu jelas. Kemudian berkaitan dengan atribut-atribut. Kita ketahui bersama bahwa pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah pribadi satu esensi, ya. Pribadi satu esensi akalahan. Karena tiga pribadi ini adalah Allah, maka tiga pribadi ini memiliki atribut-atribut kealahan, itu jelas. Atribut kealahan yang absolut, kemahakuasaan atau kedaulatan, ya, atau sovereignty of God. Kemudian omniscient, ya, kemahatahuan. Kemudian apa? Omnipresent,
kemahahadiran, maha hadir. Ini dimiliki oleh tiga pribadi ini. Bapa memiliki atribut kalahan. Anak memiliki atribut kalahan. Dan Roh Kudus memiliki atribut kalahan. Nah, cuman yang kita harus hati-hati di dalam melihat atribut kalahan Yesus ketika menjadi manusia. Coba buka di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Tolong Sarifah baca. Filipi, Pak. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini dia. Ketika kita berbicara tentang atribut Yesus, ketika inkarnasi, ketika menjadi manusia, maka kita harus lihat dengan hati-hati bahwa Yesus itu adalah Allah, ayat 6 dikatakan adalah Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, kenosis. Make himself nothing. Jadi kalau kita kaitkan Yesus dan atribut kalahannya dalam konteks sebagai manusia, di sini unik. Kenapa saya katakan unik? Begini, karena Yesus itu logos become flesh. The word become flesh kan? Karena firman itu menjadi manusia. Artinya, tubuh Yesus itu berada di Yerusalem. Tubuh Yesus berada di Yerusalem. Ketika tubuh Yesus berada di Yerusalem, tubuhnya tidak berada di Eropa, di Indonesia, dan negara yang lain. Kenapa? Karena dia memang merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menjadi manusia. Iya kan? Apakah ketika Yesus berada di Yerusalem, tubuhnya berada di Yerusalem, kemudian tubuhnya ada juga di Indonesia atau di Eropa, Afrika? Kan tidak. Kenapa? Karena dalam konteks kemanusiaannya, menjadi manusia. Kita ketahui bersama bahwa manusia itu hakikatnya terbatas. Tetapi kealahannya tidak terbatas. Nah, ini harus hati-hati ya. Keilahian Yesus tidak terbatas. Tapi kemanusiaannya terbatas. Jangan salah nanti. Itu makanya kita mempercayai dui natur Yesus. Dui natur Yesus itu apa? Yesus adalah Allah. Yesus adalah manusia. Tapi dalam konteks dia inkarnasi, dia membatasi dirinya. Made himself. Karena dalam konteksnya menjadi manusia. Kita ketahui bersama bahwa manusia adalah memiliki keterbatasan. Tapi keilahiannya, Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Oke. Nanti itu ada dalam mata kuliah kristologi, kita akan bahas lagi. Ya, tentang dui natur. Berikutnya, gereja mengakui Tritunggal sebagai satu misteri yang ada di luar jangkauan pikiran manusia. Kita harus mengakui bahwa doktrin Tritunggal, ajaran tentang Tritunggal yang di dalam Alkitab, itu merupakan suatu misteri yang sungguh-sungguh dalam, ya, sangat kaya di dalam penelahan dan bahkan pemahaman kita. Itu kan terkadang kita nggak sanggup untuk menuntaskannya.
secara logika kita manusia. Sungguh karena kita adalah manusia terbatas. Kita tidak mampu memahami Allah yang tidak terbatas. Kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita tidak sanggup untuk memahami Allah Tritunggal yang sempurna. Kita adalah manusia fana. Kita tidak sanggup untuk memahami Allah Tritunggal yang kekal. Tetapi kita harus pahami, karena di dalam Alkitab sendiri mengajarkan tentang Tritunggal. Karena Alkitab mengajarkan tentang Tritunggal, kita wajib mempelajarinya. Kita wajib mempelajarinya sejauh apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tetapi ada begitu banyak misteri, ada begitu banyak hal-hal, poin-poin yang kita sungguh sulit untuk tuntaskan, kita pahami secara logika kita manusia. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur ya bahwa kita belajar doktrin Tritunggal dan Alkitab menyatakannya kepada kita. Ya, kita bersyukur bahwa Allah kita itu Allah yang tidak dapat dipahami seutuhnya oleh pikiran manusia. Kalau seandainya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dapat dipahami seutuhnya oleh pikiran manusia, saya rasa itu bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati adalah Allah yang sungguh dalam, sulit, dan tidak mampu didalami oleh pikiran kita manusia yang terbatas. Oke, demikian pemaparan saya. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Ada Pak. Ya, please boleh di off record. Ada pertanyaan saya Pak.